Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Kenalkan, nama saya Sabrina Anggela Resti. Di sini saya akan menjadi pemimpin kelompok diskusi kita kali ini. Sebelum memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada kalian, apakah kalian sudah mengikuti BKP sebelumnya atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Itu pasti tahu kan apa itu BKP, bimbingan kelompok. Mungkin ada yang bisa jelasin? Saya, Kak. Ya, kepada saudari Ijer, gitu. Jadi, setahu saya BKP itu adalah layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok, Kak. Iya, bagus. Jadi di sini saya akan menyimpulkannya, BKP itu dilakukan oleh tenaga profesional BK terhadap suatu kelompok tertentu untuk mengembangkan kemampuan anggota kelompoknya ke arah kemandirian dengan dinamika kelompok. Jadi di sini saya akan memberi tahu apa tujuan kita melakukan BKP kali ini, yaitu yang pertama untuk di depan banyak orang, kedua mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, ataupun kritik tanggapan lainnya, yang ketiga mampu menghargai pendapat orang lain, berani bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi, bertenggang rasa, menjadi akrab satu sama lain, dan membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Jadi setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, kemudian mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan yang pasti tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Dan silahkan sebut namanya jika ada yang ingin berpendapat. Sebelum masuk ke tahapannya, saya akan memberi tahu ajas-ajas bimbingan kelompok. Di sini kalian sudah tahu belum ajas-ajasnya bimbingan kelompok itu apa saja? Belum, Kak. Belum ya? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan ajas-ajas bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada ajas keterbukaan. Di sini anggota kelompok bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, ataupun saran, tidak merasa takut ataupun ragu-ragu. Yang kedua, ajas kesukarelaan. Di sini anggota kelompok sukarela dalam melakukan kegiatan ini, tidak ada paksaan dari siapapun mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, ajas kenormatifan. Di sini segala yang dibicarakan dan dilakukan dalam kegiatan ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma adat, agama, hukum, kebiasaan yang berlaku. Dan yang terakhir ada ajas kerahasiaan. Jika ada topik pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, jadi apapun yang dibahas di kegiatan ini usahakan tidak bocor dari luar area ini ataupun dari manapun. Jadi di sini kita akan bermain game sebelum memulai kegiatan kita. Di sini saya akan memberi penjelasan game, yaitu berupa sambung kata. Jadi di sini saya memberikan clue satu kata, lalu kalian sambung, misalnya apel. Kalian sambung apel, kelapa gitu. Tapi larangannya tidak boleh menyebutkan clue-nya itu dua kali, berulang kali gitu. Betul. Paham tidak? Tidak. Paham, Kak. Udah. Kita mulai ya.
Saya mulai dari kata nanas. Asam. Nanas asam. Asam manis. Asam manis. Lanjut. Lanjut. Wah, sepertinya grup ini kosong. Tiga. Baiklah, mungkin itu saja permainan yang bisa saya berikan. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan BKP kita kali ini. Nah, jadi berkumpulnya kita di sini adalah melakukan kegiatan BKP dengan topik pembahasan sering menunda tugas dari dosen. Kira-kira apakah anggota kelompok sudah siap? Sudah, Siap, Kak. Wah, semangat sekali ya siapnya. Oke, jadi pembahasan kita pada kegiatan BKP kali ini adalah menunda tugas dari dosen. Nah, kita ketahui bahwa menjadi seorang mahasiswa pun memiliki tanggung jawab akan kewajiban dan dalam menjalankan perannya untuk menuntaskan pendidikan, di mana salah satu kewajiban mahasiswa ialah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi permasalahannya di sini, ketika dosen sudah menjelaskan tugas yang harus Ananda atau Adinda kerjakan, tapi terkadang kita anggap tugas sepele atau mudah sehingga kita menunda-nunda tugas yang diberikan oleh dosen. Dan jadi menumpuk tugasnya. Jadi apakah saudara dan saudari sekalian pernah merasakan permasalahan ini? Apakah saudara-saudari sekalian pernah sangat sulit untuk memahami tugas yang diberikan oleh dosen? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah ya, pasti semuanya pernah pastinya. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut kalian semua, seberapa pentingkah menanamkan tanggung jawab pada diri kita sendiri? Penting lah, Kak. Kalau nggak ada tanggung jawab, ya suka-suka kita. Yang lain mungkin? Ya, pasti sangat penting ya, karena sifat tanggung jawab membuat seseorang tidak mengalami kegagalan ataupun kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Dan rasa tanggung jawab pun dapat meningkatkan peluang kesuksesan seseorang. Terlebih lagi, seseorang tidak akan bisa menanggung jawabin orang lain sebelum dia menanggung jawabin diri dia terlebih dahulu. Lalu, faktor penyebabnya apa saja sih yang menunda tugas dari dosen? Saya, Kak. Ya, kepada saudari Nur Izaharni. Pertama karena kalau dari online ini kan, Kak, kita merasa terlalu nyaman. Jadi kayak menundanya nanti aja lah, kan masih banyak waktu, dikasih deadline yang banyak. Jadi sehingga kita masih banyak waktu untuk menunda-nunda tugas lagi kan. Baru yang kedua itu karena tidak mengerti apa yang dikasih dosen itu, Kak. Tugas yang dikasih dosen itu kita tidak mengerti, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya, saudari Izhar. Ada yang lain mungkin yang memberikan tanggapan? Kalau aku menundanya kan gara-gara jenuh, Kak, jenuh. Baik, terima kasih. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya. Mungkin yang pertama karena kurang fokus pada dosen ketika menjelaskan tugas. Yang kedua, belum pernah sama sekali mengerjakan tugas dari dosen sebelumnya. Yang ketiga, bahasa dosen mungkin terbelit-belit atau terlalu panjang sehingga membuat kita jadi bingung. Dan terutama ini kita kan daring, jadi
jaringannya kurang bagus pastinya. Nah, di sini saya akan bertanya, apa sih akibat dampak menunda tugas dari dosen? Akibatnya itu apa-apa saja sih? Saya Kak. Ya. Akibatnya nanti karena kita terlalu ada namanya itu sistem SKS Kak, sistem kebut semalam kan. Jadi kita akibatnya jadi begadang, badannya kurang fit. Terus pekerjaan yang kita kerjakan itu kayak lebih kayak asal-asalan gitu aja Kak, asal siap kayak gitu Kak. Iya, terima kasih Ijihar. Benar sekali ya, pasti banyak dampak akibat karena sering menunda-nunda tugas. Jadi bisa saya simpulkan yang pertama itu karena dampaknya kena tegur dosen pastinya. Yang kedua, tugas dibuat asal-asalan atau copy paste dari Google lah, searching. Yang ketiga, tugas pastinya tidak selesai, nilai jadi jelek, terus ngulang mata kuliah. Lantas solusi dari menunda tugas ini apa sih solusinya supaya tugas itu tidak menumpuk? Ya, kepada Saudara Alfredo. Caranya itu buat schedule kegiatan kita Kak. Kalau kita udah punya schedule atau jadwal yang otomatis kita bisa lebih mengatur kegiatan apa aja yang kita lakukan. Terus untuk penyelesaian tugasnya diusahakan dibuat schedule-nya tuh di awal-awal supaya di akhirnya itu tidak merasa kebut gitu, kayak sistem SKS tadi, sistem kebut satu malam itu sih Kak. Iya, terima kasih kepada Saudara Edo. Jadi bisa saya simpulkan ya, yang dijawab sama Alfredo itu benar sekali. Bertanya dengan teman sekelas pun bisa, tanya sama dosen, searching di Google atau lihat-lihat di YouTube pun bisa. Nah, jadi di sini saya meminta untuk setiap anggota kelompok mengemukakan apa yang dilakukan setelah membahas topik pada kegiatan kita kali ini dan apa sih komitmen seperti apa yang akan kalian bentuk ke depannya. Saya Kak. Ya, kepada Saudari Ijihar. Setelah tadi kita membahas tentang pentingnya, faktor, dampak, dan solusi, maka kita semakin tercerahkan kan, semakin tersadarkan akan pentingnya supaya kita tidak menunda-nunda waktu di kedepan hari, menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas itu di kedepan harinya Kak. Kita mendapatkan arahan Kak dari bimbingan ini. Terima kasih. Terima kasih Saudari Izhar. Mungkin yang lain komitmennya? Ya, kepada Saudara Alfredo. Komitmen saya untuk kedepannya, saya ingin tugas saya itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, bukan karena terpaksa. Terus untuk lebih membantu saya akan membuat jadwal atau schedule supaya tugas-tugas saya itu bisa lebih teratur mengerjakannya. Terima kasih Kak. Terima kasih Saudara Alfredo. Baiklah saudara-saudari sekalian, kita telah memasuki tahap pengakhiran, di mana juga kegiatan yang kita lakukan ini pun akan segera berakhir. Jadi di sini saya meminta anggota kelompok sekalian untuk mengemukakan kesan mengenai pelaksanaan kegiatan BKP kita pada hari ini. Saya persilakan kepada anggota kelompok yang mau memberikan kesan. Saya Kak. Iya, Saudari Izhar. Kesannya pasti menambah pengetahuan satu ya Kak. Baru yang kedua menyenangkan. Pesannya itu supaya kita itu lebih aktif lagi semuanya Kak. Semuanya aktif untuk mengutarakan pendapatnya. Apalagi dalam misalnya seperti bermain games. Itu kan untuk mengakrabkan kita semua kan.
Jadi pesannya seperti itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Saudari Jar. Yang lain mungkin? Kepada Saudari Anissa mungkin ada pesan? Kesannya baik Kak, walaupun tadi sempat gangguan jaringan ya Kak. Iya, Luar biasa nggak apa-apa. sih, manfaat banget. Terima kasih Saudari Anissa. Nah, baiklah, terima kasih kepada anggota kelompok sekalian. Kira-kira kegiatan selanjutnya kapan nih kita adakan lagi? Besok ayo Kak, besok. Oh, besok lagi ya? Iya Kak. Baiklah, jadi kita hampir sampai di penghujung kegiatan kita kali ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menuntut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan yang telah kita lakukan ini kiranya memberi berkah dan pelajaran baik untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum berakhir banget nih, kita bernyanyi dulu lah lagu Sayonara. Sayonara, sampai berjumpa. Hai, Badi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah emang? Buat apa susah? Ada gunanya. Ada gunanya. Apa susah buat apa? Susah itu. Tak ada gunanya. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok. Terima kasih Kak. Jadi nanti saya akan memberikan forum BMB 3 di mana saudara atau saudari sekalian diajak untuk meluapkan bagaimana Anda berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab setelah mengikuti kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota kelompok yang telah berpartisipasi. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkatu.